tutorial pendidikan atau perkuliahan kita ya. Kita mulai. Yang pertama, kita klik dulu program Camtasia-nya, kemudian kita ikuti aja prosedurnya ya, sampai masuk ya ke dalam project-nya. Nah, untuk proses loadingnya Camtasia ini memang agak sedikit lama sih, sekitar 2 menit 3 menitan ya. Kenapa? Karena aplikasi video editor tuh banyak banget di sana, jadi harus sabar ya. Kemudian setelah masuk ya, kita masuk ke dalam project-nya. Ini project-nya ya, ini project-nya. Kemudian di sana banyak banget icon ya, di sana banyak banget tombol-tombol gitu ya. Terus kemudian kita nggak bakal membahas dong ya semua icon-icon ini, dan nanti akan kita pilih icon-icon mana yang perlu kita pakai untuk membuat video pengajaran yang sederhana. Nah, yang penting walaupun sederhana tapi mudah kita bisa buat, yang terpenting dari itu semua adalah meaningful gitu ya. Memiliki dampak yang luar biasa bagi siswa-siswi kita gitu ya. Nah, sudah begitu ya, kita mulai tahap pertama. Tahap pertamanya adalah syuting ya. Kita akan masuk ke dalam syuting ya. Di sini kita siapkan dulu materi ajar kita gitu ya. Kita mau pengen apa sih, pengen jelaskan apa. Nah, kita siapkan dulu materi ajar kita ke dalam PowerPoint gitu ya. Misalnya dalam PowerPoint, atau kita pengen presentasi suatu software statistik atau software tertentu gitu ya, kita aktifkan dulu bisa ya, kita masuk dulu ke dia gitu ya biar cepat ya. Kemudian kelebihan di sini Camtasia itu bisa menampilkan semua tampilan di laptop kita secara real time gitu ya. Nah, untuk memulai proses syuting kita harus masuk, kita klik dulu record, kita klik di sini ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini adalah proses lagi syuting, lagi direkod sama dia. Nah, di sini ada duration-nya. Duration ini sudah saya dari tadi bicara sampai sekarang sudah 3 menit gitu. Kemudian audio, di sini saya biasanya memakai headphone gitu. Enak pakai headphone ketimbang pakai handsfree. Kenapa? Karena suaranya full masuk gitu ya. Kemudian di sini saya pakai kamera gitu. Jadi kamera ini silakan bisa di customize, mau pengen dimatikan, mau di on kan atau mau di off kan terserah. Tujuannya kita ada kamera, jadi nanti di presentasi kita ada wajah kita, ada video diri kita di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi mood gitu silakan Anda hidupkan videonya aja, tapi kalau lagi nggak mood nggak apa-apa ya, dimatikan saja, tinggal di klik seperti ini, dimatikan. Oh, ini sudah saya setting untuk dia dinyalakan, ini nggak bisa dimatikan. Kemudian setelah itu kita mulai ya, kita mulai di sini. Nanti ada tanda mulai di sini, ya, start gitu ya. Nah, baru dia akan merekod. Gitu ya. Nah, terus kemudian saya akan coba ya belajar men-syuting. Saya akan menjelaskan bagaimana men-syuting atau kita rekaman ya. Kita mulai ya. Saya sudah siapkan materi, ini materi saya. Saya akan syuting di sini ya. Oke, saya akan mulai syuting. Ini saya minimize aja biar nggak ganggu. Saya mulai presentate ya. Oke. Selamat bertemu kembali Sobat Peneliti. Saya Silvana Syah dari Sinus Data Konsultan. Hari ini kita akan membahas Structural Equation Modeling dengan menggunakan software AMOS SPSS. Hari ini kita akan membahas model seperti ini Bapak Ibu. Nah, model seperti ada Bapak Ibu, ada 7 variabel ya. 7 variabel ya. Di mana 5 variabelnya itu adalah variabel eksogen gitu. Jadi ada orientasi, inovasi, adaptabilitas, promosi dan reputasi ya. Kemudian ada satu variabel interveningnya yaitu variabel unggul gitu ya. Dan juga ada satu variabel endogennya yaitu kinerja. Bapak Ibu, kalau kita totalkan semua pengukurannya berarti kan ada 7 ya. Ada 7 berarti nanti ada konstruknya masing-masing. Di sini ada 3 konstruk ya. Jadi masing-masing variabel pengukurannya ini ada 3 konstruk ya. Kalau kita total semua nanti akan ada 21 konstruk. Nah, model ini akan kita coba analisis ya, yang judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing serta dampaknya terhadap kinerja. Nah, nanti juga akan ditampilkan bagaimana goodness of fit-nya. Gitu ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Untuk mengolah data AMOS ini ya, ada 2 cara yang bisa kita sajikan ya, yaitu data tersebut kita simpan yang pertama dengan menggunakan SPSS, dan
yang kedua kita menggunakan Excel. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan Excel. Kenapa? Karena kemudian di sini saya akan perlihatkan ini data Excel saya. Ini hasil dari pengumpulan data. Di sini nanti kita bisa lihat ya variabel-variabel di sini ya. Kemudian total dari itu semua ada sejumlah 138 data gitu ya. Nah, sudah dari sini ya, saya akan menuju ke software Amos-nya ya. Kita akan menuju ke software Amos-nya. Ini kita klik software Amos-nya gitu ya. Terus software Amos-nya ya. Jadi seperti ini tampilannya gitu ya. Nah, saya suka bekerja pada bidang gambar yang landscape. Jadi saya rubah view-nya menjadi landscape. Jadi kita ke interface properties. Kemudian kita ganti paper size-nya menjadi landscape gitu kan. Kemudian saya apply ya. Kemudian saya silang gitu kan. Kemudian mulai kita menggambarkan konstruknya seperti model yang tadi sudah kita gambar ya. Kita pakai ini nih ya. Atin variabel kita klik di sini gitu kan. Kemudian seperti ini gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Bapak Ibu bisa nanti lihat di YouTube saya edisi minggu depan ya Bapak Ibu. Di sini saya video ini sebenarnya memfokuskan ke teknik pembuatan video saja ya dengan menggunakan Camtasia Ibu Bapak ya. Jadi kira-kira sudah cukup, saya balik ke Camtasia lagi ya. Untuk selanjutnya saya cukupkan dulu syutingnya dan kita akan beralih ke proses editing. Oke, saya cukupkan syutingnya, kemudian dari sini saya stop. Oke, baiklah ya. Sudah selesai ya, kita stop ya. Terus kemudian nanti kita balik lagi ke apa namanya, ke project ya, ke project yang tadi kita sudah buat ya. Kemudian langkah awal jangan lupa ya, nanti sambil nunggu loading gitu ya, sambil nunggu loading nanti ada project kita di MediaBin ini ya. Nah, nanti ya kita jangan lupa save dulu nih project kita. Kita save, kemudian kasih nama ya, ini saya kasih nama latihan ya. Saya save, terus kemudian saya kasih nama latihan. Oke. Kemudian dari sini nanti ya kita akan dapati ya ada dua track ya di sini. Ini ada dua track, track 1 dan track 2. Di sini nanti dipisahkan suaranya sama gambarnya gitu ya. Dipisahkan sama suara gambarnya. Terus kemudian di sini ada semacam bar ya. Bar ini adalah nanti yang dia jalan ya. Jadi dia videonya jalan, barnya juga jalan gitu kan. Nah, terus kemudian yang paling penting saya pakai di sini adalah aplikasi Split nih. Split ini buat motong-motong gitu Bapak Ibu. Nah, kita mulai ya. Kita lihat dulu ya bagaimana sih video yang tadi sudah saya jalankan. Tutorial pendidikan atau perkuliahan kita ya. Kita mulai yang pertama, kita klik dulu program Camtasia-nya, kemudian kita ikuti aja prosedurnya ya, sampai masuk ya ke dalam project-nya. Nah, untuk proses loadingnya Camtasia ini memang agak sedikit lama sih, sekitar 2 menit, 3 menitan ya. Kenapa? Karena aplikasi video editor tuh banyak banget di sana, jadi harus sabar ya. Kemudian setelah masuk ya, kita masuk ke dalam project-nya, ini project-nya ya, ini project-nya. Kemudian di sana banyak banget icon ya, di sana banyak banget tombol-tombol gitu ya. Bapak Ibu dilihat ini saya merasa ini baik-baik aja, belum perlu dipotong. Ada bagian yang dipotong, setting untuk dia dinyalakan, ini bisa dimatikan. Kira-kira yang mana? Kemudian setelah itu kita cari dulu kesalahan saya ya, Bapak Ibu. Nah mungkin ini Bapak Ibu ini saya akan syuting di sini ya. Oke, saya akan mulai syuting. Saya akan minimal mana ya? Kita menggunakan Excel. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan Excel. Kenapa? Karena SPSS saya lagi nggak bisa dipakai. Nah, ini saya nggak perlu ngomong begini sebenarnya ya, Bapak Ibu. Ini nggak profesional ya, terlalu jujur. Jadi baiknya ini saya akan hapus. Jadi saya tadi berkata nggak masalah.
Nah, ini saya jelaskan dengan menggunakan Excel. Kenapa? Karena usah saya nggak perlu jelaskan ke audien kalau SPSS saya lagi expire ya. Jadi saya split aja ya, saya split gitu ya. Terus kemudian sudah caranya kan ini cara nyeplit tadi ya, saya undo dulu ya, saya undo dulu ya. Jadi ini di split, nanti ibu bapak tadi bikin di shift ya, di shift dua kotak ini sampai warnanya kuning, kemudian Anda split di sini nih, yang ini icon split nih, split. Kemudian Anda split ya. Kemudian jalanin aja, saya kita biarin dulu yang mana yang pengen kita potong, kita lewatin dulu, kita tonton dulu secara detail gitu ya. Jadi sabar ya, tidak bisa dipakai gitu ya. Nggak masalah kan. Kemudian nah ini saya ini menurut saya udah selesai proses potongnya ya. Jadi saya mau potong dari sini sampai sini ya. Kemudian saya split. Oke, saya split. Kemudian saya jalet gitu ya. Terus kemudian saya tarik lagi Bapak Ibu ke sini, deketin. Jadi biar nggak jadi ruang kosong ya. Sorry. Oke, saya tarik. Kemudian yang sebelahnya juga saya tarik. Oke. Kemudian kita lihat dulu ada nggak omongan-omongan yang mungkin mau kita data Excel saya. Ini hasil dari pengumpulan data. Di sini nanti kita bisa lihat ya variabel-variabel di sini ya. Kemudian total dari itu semua ada sejumlah. Oke, ini nggak masalah dan ini sampai sini nggak masalah Bapak Ibu ya, nggak masalah. Nah sekarang saya mau tambahkan lagi, jadi di akhir ini ya saya mau tambahkan terima kasih gitu Bapak Ibu ya. Saya mau pengen tambahkan terima kasih. Caranya gimana? Caranya adalah kita ke file ya, kemudian kita import ya, kemudian kita masuk ke media, kemudian kita cari dulu simpanan saya yang ada tulisannya terima kasih. Di mana ya? Sini kayaknya. Ini ada tulisan makasihnya. Nah, gitu. Saya mau tarik ke sini. Saya taruh tulisan terima kasih. Terima kasih dan kemudian ini saya mau tarik Bapak Ibu. Saya mau tarik ya. Saya mau pengen selipkan di depan pakai musik. Kemudian saya mau copy ini Bapak Ibu yang tadi ya, saya pengen narsis, pengen mejeng ya. Saya mau ganti ini, saya ganti tutorial video tutorial Camtasia. Nggak usah ya, nama saya aja ini nggak usah. Oke, saya mau save, mau ambil ini jadi di pack gitu ya. Kemudian saya save, kemudian saya save as, saya simpan di mana ya, di sini aja. Oke, saya cover, kemudian oke sudah, kemudian saya masuk lagi Camtasia, Ibu Bapak, kemudian saya mau bikin depannya saya import ya, kemudian media, kemudian saya ke tadi ya, saya ke tadi ada di manajemen science ya. Saya lupa di mana tadi. Nggak ketemu. Mana ya? Apa tadi? Oh ini di cover ya. Cover. Oh my god. Salah ya. Nah sudah. Nah ada di sini ya. Kemudian saya masukin ke sini foto saya ini sebagai cover depan dan saya pengen pakai musik Bapak Ibu. Saya pengen import musik. Di mana di sini ini ada musik. Saya suka ya musik ini aja kalimba deh. Kita open aja di sini kalau kalimba ya. Masuk, kemudian tunggu dia ini dulu, tunggu dia loading dulu Bapak Ibu, emang agak sedikit lama ya,
sampai dia penuh full. Kita tunggu dulu biar suaranya bagus. Nggak bisa, nggak bisa. Kamu lagi bilang kemudian kita masukin saja ke sini ya. Oke, nah kita masukin ke sini ya, tambah. Kemudian kita potong sampai sini aja ya, sesuai dengan covernya. Dan saya pengen nanti ya, sudah ya. Terus kemudian sudah ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau sudah selesai nanti saya tinggal klik ini share ya. Kemudian ke local file. Nah, kemudian ke custom product setting. Kemudian kita masuk ke HD only. Saya mau pengen pilih yang paling bagus Bapak Ibu ya. Yaitu yang yang HD HD MP4 only up to 1080p ini ya, yang paling bagus ya. Kemudian kita next. Nah, kemudian di sini kita kasih nama ya. Nah, karena ini kita kasih nama dan disimpan dalam folder. Kemudian kita finish. Kemudian setelah finish nanti dia rendering. Nah, rendering itu biasanya agak lama Bapak Ibu, tergantung dengan durasi video kita. Video kita kalau pendek sih tapi rata-rata lebih dari sejam Bapak Ibu. Jadi agak lama. Jadi kadang saya tinggal tidur. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu tutorial Camtasia untuk pembuatan video pengajaran kita, dan selamat berlatih Bapak Ibu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Lima hal kenapa dosen perlu jadi YouTuber. Yang pertama, pandemi ini mengubah sistem belajar yang semula konvensional berubah menjadi online. Kemudian yang kedua, kita bisa mengekspresikan diri kita. Kekayaan kita adalah ilmu, dan ilmu itu tidak akan pernah habis jika kita dibagi. Justru semakin banyak dibagi, banyak yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga ya, dengan menjadi YouTuber kita bisa mengekspresikan hobi kita seperti nyanyi, musik ya, masak dan lain-lain. Kita bisa membuat tutorial dan kita bisa bagi kepada orang lain. Mungkin ini hal yang sepele bagi kita, tapi banyak orang di sana yang menganggap ini suatu hal yang penting. Keempat adalah kita bisa berkontribusi lebih bagi lembaga, bagi masyarakat, dan bagi negara ini. Dan yang kelima, itu yang paling penting, kenapa dosen perlu menjadi YouTuber, itu adalah jika channel kita sudah dimonetasi gitu ya, kita bisa mendapatkan income tambahan loh dari YouTube ini gitu. Bahkan ada yang menjadikan ini menjadi income utamanya dia gitu. Kan seru ya, kita sudah share malah kita dapat bonus ya. Besar kecilnya itu relatif. Untuk itu saya mengajak, ayo dosen-dosen Indonesia, jadilah Anda YouTuber. Selamat sukses untuk dosen YouTuber Indonesia. Selamat berekspresi. Sampai jumpa, bye-bye.